di video ini gue akan berbagi ke kalian semua gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan kebebasan atau kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan melalui seseorang yang punya kuasa. Kalimat kuncinya adalah kita harus bisa membuat seseorang yang punya kuasa itu bergantung kepada kita, atau kita bisa menjadi sandaran bagi seseorang yang punya kekuasaan. Untuk lebih lengkapnya akan gue bahas di video ini secara tuntas. Oke, video ini diawali dengan dua buah kisah yang terjadi secara nyata di abad pertengahan. Kita mulai dari kisah sosok atau tokoh yang bernama Count of Carmagnola. Count of Carmagnola merupakan sosok yang disebut dengan condottieri. Kalau dalam bahasa kita disebut dengan tentara bayaran yang punya keahlian khusus ya kayak semacam Kopassus atau Kopaska gitu. Nah, Count of Carmagnola ini dia adalah sebagai sosok tentara yang sukses, dicap sebagai tentara yang paling berani di antara yang lainnya. Dia sudah mengabdikan dirinya di negara yang bernama Venesia, dan pada saat itu Venesia sedang ada perang dengan negara yang bernama Florence. Nah, kemudian di samping itu Count of Carmagnola pada saat dia ke negara Venesia, ke negara yang menjadi tempat pengabdiannya, tentu dia disambut sangat meriah oleh masyarakat dari kalangan bawah sampai elit politik atau yang memegang kekuasaan di Venesia tersebut. Dia disambut sangat meriah, sangat-sangat meriah. Nah, suatu ketika dia sampai di dekat istana di Venesia, dia diundang untuk melakukan makan malam bersama Hakim Agung. Nah, Hakim Agung kalau di kita mungkin ya presiden lah yang punya kekuasaan tinggi di sebuah negara. Dia diundang untuk makan malam bersama Hakim Agung. Nah, pada saat dia menuju ke lokasi istana Hakim Agung tersebut, tentu dia dikawal dong. Dia dikawal oleh prajurit dari Venesia. Dia dikawal dengan sangat ketat dan melewati jalan menuju istana. Namun di pertengahan, Count of Carmagnola, dia merasa ada yang aneh. Ini kok jalannya kayak beda gitu. Kok ini kayak jalan bukan ke istana. Nah, setelah dia melewati sebuah jembatan Hais namanya, dia mulai menyadari bahwa ini bukan jalan ke istana, tapi ini jalan ke penjara bawah tanah. Nah, ternyata dugaan dia betul. Dia dikawal oleh tentara bukan untuk makan malam bersama Hakim Agung di istana, tapi dia dikawal untuk menuju ke dalam penjara bawah tanah. Kemudian keesokan harinya dia dibawa ke halaman istana dengan keadaan tangan diikat dan siap untuk dihukum mati. Count of Carmagnola difitnah atau dituduh melakukan sebuah kesalahan, sebuah pengkhianatan, sehingga pada akhirnya dia dipenggal oleh raja di Venesia tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa dia dipenggal? Karena ternyata Count of Carmagnola, karena dia sudah mengabdi lama di kerajaan Venesia tersebut, dia merasa sebagai sosok yang betul-betul harus dikagumi gitu. Dia punya ambisi untuk mendapatkan kekuasaan di Venesia tersebut. Juga dia meminta imbalan atau bayaran yang tinggi kepada pemerintah Venesia karena dia merasa sudah mengabdi cukup lama. Dia udah betul-betul memberikan apa yang dia miliki dari keterampilan, keahlian, dan sebagainya kepada negara Venesia tersebut. Itu kisah yang pertama. Kisah kedua datang dari tokoh yang bernama Otto van Bismarck. Dia adalah sosok yang diangkat menjadi deputi kerajaan Prusia di abad ke-18 dengan usia yang sangat muda, yaitu 23 tahun. Pada saat Otto van Bismarck diangkat menjadi deputi di kerajaan Prusia, para elit politik yang sudah berpengalaman memimpin kerajaan Prusia itu bakal nyangka kalau Otto van Bismarck itu bakal mengajak mereka untuk gabung ke dalam kabinet, untuk berkoalisi, untuk bersekutu dalam memimpin kerajaan Prusia ke depannya. Tapi fakta mengatakan hal yang lain. Uniknya, Otto van Bismarck nggak ngajak mereka tuh, para elit politik. Dia malah ngajak raja yang bernama Friedrich William IV.
di mana raja itu, Raja Frederick William IV, sedang berada di fase terendah dalam kepemimpinannya. Dia sedang ada di fase gagal menjadi sosok pemimpin. Otto van Bismarck mengajak Raja Frederick William IV untuk bersekutu dengannya. Tentu keputusan ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan elit politik di kerajaan Prusia. Mereka bertanya-tanya, kenapa bukan kita yang diajak yang punya pengalaman? Kok dia malah ngajak sosok raja yang nggak punya pengalaman, bahkan raja yang udah dicap gagal dalam kepemimpinannya. Semuanya pada bingung. Dan fakta uniknya, ternyata Otto van Bismarck itu menjadikan Raja Frederick William IV itu sebagai raja atau pemimpin. Dan dia sendiri itu sebagai menterinya atau bawahannya. Ini lebih aneh lagi, kok bukan dia rajanya, kok malah dia sebagai bawahan dan menjadikan Raja Frederick tadi sebagai raja utamanya gitu. Kok kayak gitu? Jawabannya adalah pada saat proses pemerintahan dimulai, di mana pada masa itu Otto van Bismarck itu mulai mengendalikan pemerintahan dari belakang, mulai dari membuat kebijakan, kemudian membuat strategi perang, kebijakan ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya yang membuat adalah Otto van Bismarck. Semuanya keinginan dari Otto van Bismarck, bukan dari Raja Frederick William IV. Kenapa demikian? Karena Raja Frederick William IV, dia tidak punya pengalaman sama sekali, jauh dibandingkan dengan Otto van Bismarck yang punya keahlian di bidangnya. Sehingga bisa kita katakan kalau Raja Frederick William IV itu hanya sebagai bonekanya Otto van Bismarck. Yang punya kekuasaan sepenuhnya itu adalah Otto van Bismarck sendiri. Dia yang memegang semuanya, kebijakan, kemudian strategi perang, dan hal-hal yang lainnya yang menyangkut tentang kepentingan kerajaan Rusia tersebut. Dan inilah faktanya, ternyata kekuasaan sesungguhnya ada di Otto van Bismarck. Raja Frederick William IV, tentu dia tuh punya keinginan atau pernah kayak kepikiran pengen ngusir Otto van Bismarck. Apa saya usir aja kali ya? Soalnya kan saya raja, kok saya yang diatur gitu. Dia pengen ngusir, pengen membunuh, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena semuanya itu tergantung atau digantungkan atau disandarkan kepada Otto van Bismarck. Kalau Otto van Bismarck mati atau dikeluarkan atau diusir, maka tentu Raja Frederick William IV dia akan secara cepat turun tahtanya karena dia tidak punya kemampuan memimpin. Seperti itu. Jadi dia menggantungkan semuanya kepada Otto van Bismarck. Suatu hari Raja Frederick William IV meninggal dunia dan digantikan oleh adiknya yang bernama Raja William. Raja William itu benci banget sama Otto van Bismarck. Dia nggak suka sama Otto van Bismarck. Tetapi pada saat dia mimpin, dia pun sama. Dia nggak bisa ngusir, nggak bisa ngebunuh Otto van Bismarck. Karena apa? Karena dia pun menggantungkan kekuasaan atau kepemimpinannya kepada Otto van Bismarck. Kalau Otto van Bismarck nggak ada, dia nggak bakal bisa mimpin. Dia nggak punya keahlian di bidang memimpin atau mengatur strategi perang, kebijakan, dan lain sebagainya. Semua ilmu itu ada di Otto van Bismarck. Sehingga Otto van Bismarck itu punya kekuasaan, punya kebebasan, dan apapun keinginannya akan dikabulkan. Karena kalau dia pengen sesuatu dan tidak dikabulkan, dia mengancam akan keluar dari kerajaan tersebut. Tentu ini ancaman yang sangat berarti bagi Raja William. Sehingga pada saat Otto van Bismarck pengen apapun, selalu dikabulkan, dan dikabulkan. Inilah yang dimaksud dengan kita mendapatkan kebebasan atau kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan melalui kekuasaan orang lain. Sekarang, mari kita berikan intervensi kedua kisah tadi. Kisah yang pertama ada dari Count of Carmagnola. Dia ini adalah sebagai sosok yang sangat dikagumi di kerajaan Venesia. Tapi kenapa akhirnya dia dibunuh dengan cara difitnah, dituduh melakukan pengkhianatan atau kesalahan yang sangat mengenaskan banget kan? Kenapa demikian? Karena Count of Carmagnola ini ibaratnya dia nggak tahu diri gitu. Dia tuh sebagai sosok yang berani, yang dikagumi, betul. Tapi ada sosok yang lebih berkuasa lagi, yaitu Raja Venesia. Sehingga pada saat dia berambisi, punya kekuasaan dan meminta bayaran yang tinggi kepada Raja Venesia, tentu ini mengancam
tahta Raja Vanesia, dan akhirnya Raja Vanesia ngebunuh dengan cara memenggal dia secara tidak hormat. Apakah dengan dibunuhnya Count of Carmagnola itu merugikan negara Vanesia? Tidak. Kenapa demikian? Karena faktanya banyak tentara-tentara yang lain yang punya kemampuan setara atau bahkan melebihi Count of Carmagnola, dan mereka masih muda. Mereka tidak minta bayaran yang tinggi. Mereka tidak berambisi punya kekuasaan. Artinya, meskipun Count of Carmagnola itu meninggal, mati, ya nggak masalah. Kerajaan bakal tetap jalan. Kerajaan tinggal ngambil tentara yang punya kompetensi yang setara dengan Count of Carmagnola, kemudian ya berjalan seperti biasa lagi. Beda halnya dengan kisah yang kedua, yaitu Otto van Bismarck. Otto van Bismarck, dia bukan raja, dia bukan pemimpin, tapi dia mampu mengendalikan pemimpin. Dia mampu untuk memenuhi keinginannya dengan cara kekuasaan orang lain. Karena apa? Karena dia punya kompetensi atau keahlian yang tidak dimiliki oleh orang lain, yang tidak dimiliki oleh rajanya sekalipun. Sehingga dia betul-betul sangat dibutuhkan oleh kerajaan tersebut. Kerajaan menggantungkan semuanya kepada Otto van Bismarck. Dan hidup dia bakal makmur, dia nggak bakal diusir, dia nggak bakal dibunuh dan sebagainya, karena dia dibutuhkan untuk kemajuan kerajaan Prusia. Oke, sekarang kita bawa konsep dari Otto van Bismarck tadi ke dalam kehidupan zaman sekarang. Misalnya, lu adalah karyawan di perusahaan yang berfokus di bidang teknologi, lebih tepatnya di penciptaan dan pengembangan aplikasi misalnya. Nah, kalau lu bawa konsep dari Otto van Bismarck atau nyontoh cara Otto van Bismarck, maka hal yang pertama yang lu lakuin adalah lu berlatih tentang gimana caranya membuat aplikasi. Gimana caranya mengembangkan aplikasi yang baik, efektif, dan efisien yang disukai oleh masyarakat secara umum. Nah, sebagai contoh misalnya, lu udah berlatih sekian lama dengan konsisten, dan lu udah jadi expert atau ahli. Lu menguasai dasar, mulai dari yang basic ke advance. Jadi lu udah bener-bener ahli banget. Langkah selanjutnya, lu kasih tahu ke bos perusahaan kalau lu punya kemampuan yang cukup baik dibandingkan dengan karyawan yang lainnya. Dan kemampuan lu sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Ketika perusahaan tahu atau bos lu tahu tentang keahlian lu, maka secara tidak langsung dia akan menggantungkan sedikit demi sedikit kemajuan perusahaannya ke lu. Nah, lu tinggal gimana caranya buat si bos tadi atau perusahaan tadi sepenuhnya itu menggantungkan kemajuan perusahaannya atau menyandarkan kemajuan perusahaannya ke lu. Ketika lu berhasil menguasai itu dan lu ada di titik itu, lu ada di titik di mana perusahaan betul-betul bergantung kepada lu meskipun lu bukan bosnya. Bahkan bosnya juga menggantungkan kemajuan perusahaannya ke lu. Lu berhasil. Di posisi itu, lu udah punya kebebasan dan lu pengen apa aja pasti bakal dikabulin. Lu pengen sesuatu apa yang lu inginkan pasti bakal diturutin. Dengan contoh tadi Otto van Bismarck, kalau misalkan perusahaan gak mampu menjadikan lu sebagai komisaris misalnya, lu bakal keluar. Atau kalau perusahaan gak mampu naikin gaji lu 3 kali lipat, lu bakal out. Kalau udah kayak gitu, perusahaan itu nggak bisa ngelepas lu. Karena kalau misalkan lu nggak ada, maka konsep ide untuk kemajuan perusahaan itu nggak ada, karena di lu semua. Dan perusahaan itu nggak akan bisa maju, atau bahkan mengalami kemunduran. Oke, itu aja video yang dapat gue sampein, yang pada intinya adalah kalau lu pengen kebebasan atau pengen mendapatkan hal-hal yang lu inginkan, lu harus bisa membuat seseorang yang punya kuasa itu bergantung kepada lu, menyandarkan semuanya kepada lu. Ketika lu ada di posisi itu, lu berhasil untuk mendapatkan apapun yang lu inginkan.